Kecerdasan dan kejeniusan Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko dalam menyebarkan kitab Kashfus Syubuhat karya Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko, rahimahullah, berkata, "Aku menulis catatan atas kitab Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan aku mencetak serta menyebarkannya. Namun, aku menggunakan apa yang disebut dalam istilah hadits sebagai tatlisus syuyuh, penyembunyian nama guru, yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, jika tujuannya adalah untuk kebaikan. Maksudnya, syekh tersebut memiliki dua nama, yang terkenal dengan salah satunya, tetapi tidak dengan nama yang lainnya. Maka, periwayat menyebutnya dengan nama yang kurang terkenal untuk tujuan tertentu. Aku menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai Muhammad bin Sulaiman Ad-Dari, yaitu menisbatkan beliau kepada kakeknya, dan kemudian menisbatkan kepada daerah Dariyah, yang merupakan tempat asalnya. Namun, beliau tidak terkenal dengan nama tersebut. Hal ini semakin memperumit situasi karena di Maroko ada wilayah yang disebut Dar'ah, dan penduduknya disebut Dar'i. Aku berhasil mencapai tujuanku dalam menyebarkan kitab tersebut. Aku mencetak 1000 eksemplar, dan semuanya terjual dalam waktu singkat. Tidak ada seorang pun yang menyadarinya, bahkan Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Gumari, meskipun dia memiliki pengetahuan yang luas, dedikasi besar dalam penelitian, dan koleksi buku yang banyak, dia tetap kebingungan. Dia meneliti sejarah orang-orang yang dinisbatkan ke daerah Darah, tetapi tidak menemukan siapapun yang dikenal dengan nama tersebut atau yang memiliki karya ini. Akhirnya, dia mengirim surat kepadaku untuk menanyakan siapa sebenarnya penulis kitab tersebut, dan aku menjelaskan kebenarannya kepadanya. Ketika ulama besar, mufti kerajaan Arab Saudi, dan syaikhnya para ulama Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, rahimahullah, mengetahui tindakan ini, beliau sangat menyukainya. Aku melakukan hal tersebut karena tokoh-tokoh akhir dari dinasti Utsmaniyah mendorong para ulama yang rusak akidahnya di seluruh dunia Islam untuk mencemarkan nama baik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Mereka menyebarkan kebohongan tentang Syekh seperti mengatakan bahwa dia membawa agama baru, merendahkan Nabi yang mulia, dan mengkafirkan kaum muslimin, serta berbagai kebohongan lainnya. Ketika buku ini diterbitkan, para penyembah kubur dan penganut tarekat menjadi resah. Banyak khatib masjid mengingatkan jamaah tentang kesesatan dalam buku ini, karena menurut mereka, tauhid adalah kesesatan terbesar. Namun, tidak ada yang mendengarkan mereka. Sebaliknya, para ulama terkemuka seperti Muhammad At-Tanji, Abdul Salam Al-Murabit, dan Abdullah Kanun menyambut baik penerbitan buku ini, memuji penulis dan penerbitnya. Seperti kata pepatah, awan tidak akan terganggu oleh gonggongan anjing. Kemudian aku mencetak risalah ziarat al-kubur dengan beberapa catatan tambahan dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. Aku menyebutnya Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani, tanpa menyebut bin Taimiyah, untuk alasan yang sama seperti sebelumnya. Buku itu diterima dengan baik, disebarluaskan, dan Allah memberi manfaat kepada umat Islam melalui buku ini. Ketika aku mengirimkan salinan kedua buku tersebut kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, rahimahullah, beliau sangat senang dengan penerbitan keduanya dan memuji pendekatan yang aku ambil, karena kebijaksanaan beliau. Sumber, Kitab Ad-Dawa Ilallah fi Aktar Mukhtalifah halaman 47-48, karya Syekh Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullah. Catatan gambar, ini adalah salah satu gambar kitab Hasyiyah Al-Alamah Taqiyuddin Al-Hilali ala Kashfus Syubuhat yang dicetak dan disebarkan sebanyak 1000 eksemplar pada masanya yaitu pada tahun 1363 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1944 Masehi. Begitulah, jika nama-nama dihapus dan kitab-kitab tauhid dibiarkan apa adanya, maka fitrah yang sehat akan menerimanya. Kebencian itu lahir dari para pengikutnya terhadap istilah-istilah tertentu, sehingga mereka mengaitkannya kepada penulisnya dan mewariskannya kepada orang-orang. Namun, fitrah yang lurus tak menerima kecuali kebenaran. Wallahu alam.